Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mempelajari tema 6 lanjutan kemarin tentang membuat laporan wawancara. Ya. Nah, sebelumnya tolong siapkan dulu modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kelas 3 semester 1 kemarin Ustazah telah menjelaskan gimana cara membuat laporan. Masih ingat anak-anak? Ya, dulu waktu semester 1 Ustazah pernah menjelaskan membuat wawancara itu bagaimana, mencari informasi di dalam teks bacaan itu juga bagaimana. Masih ingat? Yang pertama, dibaca dulu. Yang kedua, mencari temanya dulu. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Pertanyaan dari kata apa ya, anak-anak? Ya, dari kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa, gitu. Masih ingat? Nah, terus setelah membuat pertanyaan, hasilnya gimana? Membuat hasil pertanyaan tersebut di buku tulis atau di tulisan mana saja. Terus yang terakhir apa? Membuat laporan. Masih ingat nggak dulu waktu semester 1 loh? Nah, kita bahas lagi yang sekarang. Tahapan yang baik untuk membuat laporan. Yang pertama, membuat daftar pokok yang akan ditanyakan. Kita membuat temanya dulu ya. Temanya apa? Judulnya apa yang akan mau ditanyakan? Yang kedua, menyusun kalimat pertanyaan untuk wawancara. Ustazah sudah menjelaskan dulu. Membuat kalimat pertanyaan dulu dari kata tanya 5W plus 1H. Nah, terus yang ketiga, melakukan wawancara dengan sikap yang sopan. Yang sopan ya, jangan gerusa-gerusu. Yang keempat, mencatat hasil wawancara dengan sikap yang sopan. Jadi, menulis hasilnya juga kalian bersikap yang sopan, jangan yang gerusa-gerusu yang nggak jelas gitu. Yang kelima, menyusun catatan hasil wawancara dengan kalimat yang runtut untuk laporan tertulis. Jadi yang terakhir itu kalian setelah membuat pertanyaan, menulis, kemudian kita membuat laporannya. Laporan hasil wawancara tersebut gitu. Masih ingat kan? Nah, ini kita dibahas lagi. Anak-anak bisa dibuka modul halaman 30 ya. Iya. Selanjutnya menulis laporan. Untuk menulis laporan juga ada langkah-langkahnya loh. Yang pertama, tulislah laporan dengan dasar catatan yang telah dibuat. Ditulis dulu dasar-dasarnya apa dulu yang mau ditulis. Yang kedua, bacalah berulang-ulang tulisan laporan tadi. Setelah membuat laporan, kalian membaca dulu laporannya, benar enggak? Seperti itu tulisannya, bahasanya gitu. Yang ketiga, gantilah kalimat yang belum baik. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang baku gitu, yang mudah dipahami kalau untuk membuat laporan ya. Terus yang keempat, bacalah untuk temanmu dan gurumu. Setelah itu kalian bisa membacakan ke teman-temanmu dan ke gurumu bahwa ini sudah betul laporannya seperti itu. Yang kelima, mintalah masukan atau saran untuk kelengkapan tulisanmu. Jangan sungkan-sungkan meminta masukan dan saran. Karena apa? Dari saran tersebut bisa membangun apa yang kita buat sekarang untuk pembenahan nanti yang akan datang. Seperti itu. Paham anak-anak? Ya. Selanjutnya, katanya tadi sudah menjelaskan ya. Semester 1 juga sudah dijelaskan kata tanyanya apa saja yang untuk membuat laporan. Yang pertama ada kata tanya apa, yang kedua siapa,
yang ketiga mengapa, yang keempat di mana, yang kelima kapan, dan yang keenam bagaimana. Sudah masih ingat nggak? Itu digunakan untuk apa saja? Apa itu digunakan untuk apa? Untuk menanyakan keadaan. Masih ingat? Ya. Terus yang kedua siapa? Menanyakan orang. Mengapa? Keadaan suasana. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Bagaimana keadaan yang akan dilakukan. Seperti itu. Ingat? Nah, selanjutnya ada energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Buka modul halaman 31. Ya. Ya. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Jadi energi yang ada di alam, biasanya seperti itu. Energi yang biasanya digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Nah, energi ini upayanya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa energi alternatif itu dikembangkan anak-anak? Ya, karena untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, yang umumnya disebabkan oleh apa saja? Yang umumnya disebabkan oleh penggunaan bahan bakar hidrokarbon pada energi konvensional. Nah, paham? Jadi, energi alternatif itu ada cara lain selain menggunakan bahan bakar. Ya, bisa dari biomasa, energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, energi etanol, dan energi gelombang. Itu macam-macam energi alternatif. Nah, di bawahnya itu ada bacaan. Ayo kita baca yuk bareng-bareng dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, ada bacaan tentang biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, biogas ini contohnya kotoran sapi atau kotoran hewan apapun. Nah, biogas ini dimanfaatkan dalam dua cara. Nah, gas dari limbah kotoran ini digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisanya akan digunakan untuk membuat pupuk. Jadi kotoran hewan itu bisa digunakan dua cara. Bisa digunakan untuk memasak atau yang kedua digunakan untuk pupuk. Caranya gimana, Ada pakai alat sendiri caranya. Nah, nanti kalau pakai pupuk, biasanya kotoran hewannya itu dicampur dengan tanah, diaduk jadi satu, terus udah digunakan untuk pupuk. Itu. Tapi kalau untuk memasak, ada caranya dari sana pakai alat gitu. Kotoran hewan ini dimasukkan ke ruangan bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada lubang yang disebut pencerna biogas. Kemudian, kotoran tersebut kemudian melepaskan gas metana. Gas ini yang bersifat mudah terbakar sehingga dapat digunakan untuk sumber energi pada kompor. Itu yang tadi yang digunakan untuk memasak menggunakan gas metana yang dari kotoran hewan. Seperti itu, ada caranya ya dari fermentasi, terus apalagi itu ada. Selanjutnya energi biomasa adalah tadi biogas ya. Tadi biogas, sekarang biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Kalau biogas itu lebih ke kotoran hewannya, tapi kalau biomasa itu dari hewan dan tumbuhan. Nah, caranya gimana Ustazah? Contohnya tebu. Tebu kalau diolah, difermentasi, diambil airnya, nah itu airnya bisa untuk membuat alkohol.
Nah, alkohol sendiri itu dimanfaatkan seperti bensin. Bensin itu untuk bahan penggerak mesin, seperti itu. Itu contohnya. Contoh dari tanaman tebu. Nah, penggunaan limbah kotoran hewan untuk mengganti bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Jadi, ada sebuah pabrik, Ustazah lupa di mana, sampah nih Mbak, Mas, daripada dibuang sembarangan bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Contoh kayak kotoran hewan tadi sudah diproses, kemudian menjadi pupuk dan gas metana. Gas metana itu untuk memasak. Terus biomasa yang dari tumbuh-tumbuhan itu juga bisa digunakan kayak tebu, diambil airnya, kemudian airnya difermentasi, jadilah alkohol. Nah, alkohol itu bisa buat bensin. Bensin itu kan untuk penggerak mesin ya Mbak Mas. Ya. Selanjutnya, selain penggunaan energi alternatif itu mudah, ada untung, ada rugi. Tuh. Untungnya, keuntungan penggunaan energi alternatif yang pertama yaitu menghemat terhadap sumber energi. Yang kedua, energi alternatif ini tidak akan habis. Ya, tidak akan habis karena ini kan dari Allah ya, Mbak ya. Nah, yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran udara. Jadi, insya Allah aman, nggak ada pencemaran udara. Tapi iya, nyarinya susah, langka gitu. Ya itu tadi sudah jelaskan, ada untungnya, ada ruginya gitu. Kerugiannya dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan energi alternatif. Biayanya mahal. Tuh. Yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Yang sudah tadi Ustazah jelaskan, menggunakan teknologi yang tinggi berarti menggunakan mesin-mesin yang canggih. Ya, ada di negara Cina biasanya. Itu bisa membuat contoh ya, di negara Cina seingatnya Ustazah itu ada kotoran hewan, bahkan kotoran manusia dibikin bensin juga bisa. Air kencing juga bisa itu ada di negara Cina. Terus apalagi tuh yang dari tumbuh-tumbuhan, sampah-sampah organik ya. Organik itu kan sampah-sampah dari hewan dan tumbuhan. Itu juga bisa digunakan energi alternatif menggunakan teknologi yang canggih gitu. Kalau di Indonesia kurang paham ya. Ada tapi masih ya mungkin di Jakarta gitu ya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk Ananda. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ananda bisa kerjakan modul halaman 32 yang ayo diskusikan. Kerjainnya di modul, hasilnya difoto, kemudian japri Ustazah Ani. Nah, dari materi itu, dari membuat wawancara, kesimpulannya membuat wawancara. Dari membuat pertanyaan, mencari ide dulu, terus menulis laporan, akhirnya membuat laporan seutuhnya. Terus dari energi alternatif itu digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional, macam-macamnya ya banyak, ada 7, dari biomasa, matahari, angin, air, panas bumi, etanol, gelombang gitu. Nah, dari teks bacaannya apa kesimpulannya Ustazah? Yaitu biogas dan biomasa. Biogas itu dari kotoran hewan, biomasa itu dari tumbuhan dan hewan gitu. Masing-masing bisa digunakan untuk sumber energi. Nah, keuntungannya apa Ustazah? Keuntungannya yaitu tadi menghemat energi, terus
menghemat energi tidak akan habis dan tidak menimbulkan pencemaran udara. Tapi ada kerugiannya, yaitu biayanya mahal, teknologinya juga harus canggih. Nah, jangan lupa untuk tugasnya ya anak-anak. Sekian dari Ustazah sampai sini. Apabila ada yang kurang paham, bisa hubungi Ustazah Japri ya. Iya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.